Ya. Oke, hari ini kita lanjutkan. Kemarin 2 pertemuan berturut-turut itu tentang limit fungsi ya. Nah, kita lanjutkan dengan kekontinuan. Nah, Anda bisa mendiskusikan. Jadi di limit fungsi ada 2 sesi. Yang pertama mulai dengan menggunakan definisi untuk membuktikan limit. Kemudian yang kedua menggunakan barisan. Ya, jadi menggunakan barisan untuk membuktikan ada atau tidaknya limit fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke kekontinuan ya. Ada file yang saya sudah bagikan ya. Nah, itu untuk hari ini kita fokus sampai pada sifat. Ya, jadi mulai dari definisi sampai pada sifat dari kekontinuan, pengaruhnya terhadap misalnya interval. Ya. Oke. Saya share dulu screen. Oke. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sifat, nah coba diperhatikan definisinya dulu ya. Nah, kalau sepintas definisi fungsi kontinu sepertinya mirip dengan fungsi limit ya. Nah, apa yang membedakannya? Nah, kita baca dulu. Misalkan A himpunan bagian dari R. Kemudian F itu adalah fungsi. Jadi fungsi dari himpunan A ke R. Nah, yang pertama adalah di sini perbedaannya dengan apa? Definisi limit. Nah, di sini ditulis C harus anggota A. Ya. Kalau di kekontinuan, C itu harus anggota dari domain. Ya. Jadi kita tidak bisa definisikan kalau C bukan anggota dari domain. Nah, kalau di limit, definisi limit, C tidak perlu anggota. Anda masih ingat, cukup C itu adalah titik akumulasi. Jadi titik akumulasi, boleh juga namanya titik cluster atau apa, ya cluster point, accumulation point dari himpunan A. Ya, titik akumulasi tidak perlu menjadi anggota A, tetapi dia sangat dekat dengan himpunan A. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi C itu harus anggota A. Kemudian selanjutnya dikatakan F continue di C. Ya, F continue di C. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan delta positif sedemikian sehingga jika X anggota A dan nilai mutlak X kurang C kurang delta, maka Fx kurang Fc kurang dari epsilon. Nah, coba diperhatikan di sini. Di X, harga mutlak X kurang C kurang dari delta. Untuk di definisi limit, itu ada apa? Ada angka 0 ya sebelum nilai mutlak ya. Jadi ini perbedaannya. Nah, kalau di definisi kontinu ini tidak menggunakan 0 kecil X kurang C kecil delta, tapi langsung nilai mutlak X kurang C kurang dari delta. Ya. Artinya apa? Kalau di limit X kurang C itu tidak boleh 0. Jadi X tidak sama C. Tetapi kalau di fungsi kontinu kurang C itu nilai mutlaknya boleh 0. C diperhatikan. Nah, yang kedua, kalau di definisi limit, kalau di limit, nah di sini apa? Biasanya L ya. Nah, kalau di sini Fx kurang Fc. Ya, Fx kurang Fc. Jadi ini
satu perbedaan ya. Jadi mulai dari kalau kurang C itu tidak ada nolnya, kurang dari delta. Fx kurang L, ya L. Jadi L tidak perlu menjadi Fc, tetapi di fungsi kontinu L itu adalah Fc. Jadi Fx kurang Fc kurang dari epsilon nilai mutlaknya ya. Jadi itu beberapa perbedaan. Nah, definisi ini akan kita gunakan untuk menunjukkan kontinu tidaknya suatu fungsi di sebuah titik tertentu. Ya, sebuah titik tertentu. Nah, sebelum kita gunakan ada beberapa definisi ya. Nah, ini definisi jika A himpunan bagian dari R, kemudian F fungsi dari A ke R, jika B himpunan bagian A, maka F dikatakan kontinu pada himpunan B. Tadi yang kita definisikan F-nya kontinu di suatu titik. Nah, kita definisikan di sini F kontinu pada himpunan B. Ya, sebenarnya trivial saja. F kontinu pada himpunan B jika F kontinu di setiap titik himpunan B. Ya, itu ya. Oke. Nah, coba seperti di definisi di kriteria barisan untuk limit. Nah, di sini juga kita bisa gunakan. Ya, kita bisa gunakan, tapi apa bedanya kriteria barisannya? Nah, di sini. Misalkan A himpunan bagian dari R. F itu adalah fungsi dari A ke R. F kontinu di titik C anggota A jika dan hanya jika. Nah, setiap barisan XN di A yang konvergen ke C. Apa bedanya dengan kriteria barisan pada limit? Nah, untuk limit ada syaratnya. Harus apa? Ada syaratnya. XN tidak boleh sama dengan C seperti kemarin ya. Iya. Ya, gitu. Jadi untuk limit ada syaratnya, tetapi untuk kontinu XN boleh sama dengan C. Jadi termasuk XN sama dengan C atau barisan C, 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 C terus. Ya, yang konvergen ke C. Jelas kalau XN-nya C semua, pasti konvergen ke C. Ya. Tapi kalau di limit, XN tidak boleh sama dengan C, tetapi harus konvergen ke C. Kalau di fungsi kontinu kriteria barisannya, XN konvergen ke C saja. Tidak perlu tidak sama dengan C. Ya, berakibat barisan Fxn konvergen ke Fc. Ini nanti kita bisa gunakan kriteria barisan ya. Kriteria barisan seperti pada saat kita belajar limit fungsi itu lebih banyak digunakan untuk membuktikan F tidak kontinu di C, ya. Ya, jadi nanti kita harus buat ingkarannya dari teorema ini. Ya, ingkarannya dari teorema ini. Jadi F tidak kontinu di C jika dan hanya jika. Nah, bagaimana membuat ingkarannya jika setiap barisan XN di A yang konvergen ke C, barisan Fxn konvergen ke C. Ingkarannya apa? Ada barisan XN di A konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke C. Jadi kita bisa tulis F tidak kontinu di C. Nah, jika dan hanya jika. Nah, di sini ada. Jadi ya ada barisan
Jadi harus kalau ada berarti harus cari ya. Seperti kemarin untuk definisi limit. Nah, ada barisan fxn ada barisan xn konvergen ke C, tetapi fxn-nya barisan fxn apa? Tidak. Ya, tidak konvergen ke FC. Tidak konvergen ke FC. Nah, gitu ya. Ya, nanti kita tinggal aplikasikan di soal. Nanti kita buka halaman kosong, nanti kita bekerja di situ sama-sama. Ya. Oke, itu menggunakan kriteria barisan. Nah, ini rupanya ada di sini. Ya. Ini mau dibuktikan, tapi nanti Anda yang buktikan sendiri. Kemudian ini ada beberapa soal. Nah, kemudian ini ada fungsi yang dibuat oleh Tomae. Ya, Tomae. Tidak tahu orang apa ini. Tomae. Orang Mae. Iya, tidak tahu. Ada kampung Mae di sini? Tomae. Apa itu? Ini hebat sekali. Ini tahun 1875. Dia sudah mengembangkan sebuah fungsi. Ya, fungsinya ini apa? Ini dia katakan fungsinya ini. Dia kembangkan begini. Coba lihat di nomor 3. Misalkan X anggota R yang X positif ya. Jadi semua bilangan real positif. Untuk setiap bilangan rasional X anggota A didefinisikan HX sama dengan 0. Ya, jadi HX-nya 0. Kemudian untuk setiap bilangan rasional di A, dalam bentuk M per N, N adalah bilangan asli, tidak mempunyai faktor sekutu, maka didefinisikan H M per N sama dengan 1 per N. Jadi sebenarnya definisinya di sini, ya HX, ya jadi kalau, apa ini selalu muncul? Ya. Jadi Tomae ini mendefinisikan fungsi yang seperti titik-titik membentuk ini kerucut segitiga. Nah, gini. Ini sama dengan 0. Kalau X-nya irasional ya. Nah, ini sama dengan 1 per N. Kalau adalah bentuk M per N. Anda boleh dengan irasional, misalnya di akar 2, di mana, itu 0 semua. 0 semua. Ya. Kalau misalnya 3/7. Nah, tetapi ini ada syaratnya. Masih ingat di teori bilangan, M per N itu pembagi sekutu terbesarnya adalah 1. Biasanya simbolnya begini. M, N itu sama dengan 1. Ya, jadi bukan misalnya barisan titiknya 2/4, bukan. Tetapi langsung dibuat sampai yang paling sederhana. Jadi 2/4 dijadikan 1/2. Ya, misalnya 3/7. Misalnya berapa kan nilainya H3/7? Ya, 3/7 ini kan tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi nilainya adalah 1/7. Iya. Nah, coba. Jadi Anda bisa lihat mengapa grafiknya seperti itu ya. Nah, coba dilihat 0,5. Berapa nilainya? H 0,5. H 1/2. 0,5 lebih. Ya, 0,5. 0,5 berapa itu? 1/2 toh? 1/2. Berarti nilainya adalah 1/2 juga. Jadi nilainya 0,5 itu ini di atas. Bisa lihat yang saya bulati. Iya, ya. Pak, bisa. Merah. Di atas dia. Nah, gitu. Karena bentuknya M per N, Pak. M-nya 1, N-nya 2 jadi tetap 1/2. Iya, 1/2 gitu. Misalnya, nah ini kan antara 0 dengan 0,5 banyak sekali bilangan rasional. Toh? Yang lebih kecil dari 1/2. Misalnya
mulai misalnya berapakah yang kurang dari 1/2? Misalnya ya 1/3. 1/3 Ji, Pak. Ya, 1/3. Yang saling prima. Tapi iya kurang dari 0,5 banyak 9 per misalnya 10. 10 per berapa? 1/7. Ya 1/7. Coba 10 per berapa yang kurang dari 0,5? Nah, kan berarti di atasnya di sini 20 toh? Nah, 10 per 21. 10 per 21. Iya. Nah, 10 per 21 berapa nilai? Itu dekat ke mana? Itu dekat dengan 1/2. Berarti 1/21 toh? 1/21, Pak. Ya, mungkin 1/21 itu rendah sekali. Berarti Pak, nanti semua yang saling prima dengan bila penyebutnya 2, berarti semua nanti akan sama ke sana, Pak? Sama semua. Misalnya begini, 10 per 23. Itu kurang dari 0,5 toh? Iya, Nah, Pak. 10 per 27. Toh, dan seterusnya. Jadi tolong Anda bisa gambar nilainya. Ini 10 per 21 itu tingginya 1/21, 10 per 23. Ini banyak sekali. 100. Ya, 100 per 201. Itu kan kurang dari 0,5. Akhirnya kalau digambar bentuknya ya seperti ini, segitiga itu. Ya, coba. Nah, ini Tomae sudah menggambar seperti ini dan dia katakan bahwa fungsi yang dia buat itu apa ini? Continue pada setiap titik irasional. Ya, continue pada setiap titik irasional. Ya. Nanti kemudian dia discontinue pada setiap titik rasional. Ya, jadi yang bisa digambar di sini bisa berdekatan itu rasional semua, itu discontinue di situ. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, nanti bisa ini Anda pelajari buktinya. Nanti kalau ada yang mau presentasikan, ya saya sangat senang gitu. Ya, ini menggunakan kriteria barisan untuk membuktikannya. Ya, oke. Ini fungsi Tomae ya. Coba Anda bisa catat ya. Nanti kalau ada yang mau presentasikan, oke. Kemudian ini soal-soal. Nanti begini, soal-soalnya saya akan kode A, kode B. Anda yang 4 orang pertama itu boleh memilih di bagian limit fungsi. Kemudian 4 orang terakhir memilih di kekontinuan fungsi. Ya, soalnya nanti kita kode A. Jadi ada yang kode A artinya apa? Kode A itu nilai maksimumnya A. Ya, gitu ya. Jadi kalau nilai maksimum ya belum tentu A. Nah, kalau misalnya soalnya kode B, nilai maksimumnya B. Dari aspek itu. Ya, jadi Anda hanya bisa dapat B kalau Anda benar gitu. Ya. Oke. Jadi nanti saya kasih kode A yang mana. Jadi pilih saja satu nomor untuk dipresentasikan, tetapi saya minta ada yang dikumpulkan beberapa nomor ya. Nantilah jadi ada nilai presentasi, ada juga mungkin 5 soal atau 4 soal yang dikumpulkan langsung atau dikirim ke saya ya. Oke. Nah, ini hanya soal-soal. Nah, kemudian ini ada teorema sederhana sama dengan di limit. Kalau limitnya limit jumlah, menghitung limit fungsi yang dijumlahkan. Caranya kita cari masing-masing limitnya lalu kita jumlahkan ya. Jadi sama dengan ini. Ya. Kemudian bagian yang lain ini banyak soal di sini. Nah, ini soal sudah ada jawabannya ya. Tinggal Anda pelajari jawabannya. Sama dengan limit fungsi, soal yang saya berikan itu ada beberapa sudah ada jawabannya atau paling tidak ada hint
ya, ada petunjuk. Ya. Nah, kemudian, nah ini dia fungsi kontinu pada interval. Ya, fungsi kontinu pada interval. Nah, di sini ya, jadi ini keterbatasan. Jadi misalnya ada fungsi ini, fungsi kontinu f ya, misalnya f, ini fungsi kontinu f. Misalnya ini f. Nah, kemudian apa ini? Ada interval A, B. Misalnya A-nya di A, B di sini. Nah, ya. Nah, maka kemudian ada fungsi, nah ini adalah interval I namanya A, B. Maka FI terbatas juga. Nah, FI itu apa? Ya, jadi FI itu adalah mentransfer ya nilai ya gitu. Kira-kira kalau dibawa ke sini ke sumbu Y yang mana ini? Nah, ini ya. Nah, inilah adalah FI. Ya. Nah, terbatas tidak? Ya, terbatas toh. Nah, terbatas. Terbatas itu artinya itu yang saya tebalkan itu kan ada batas atasnya, ada batas bawahnya. Iya. Kalau misalnya di sini, misalnya 1, 2, misalnya di sini 4, ya terserah. Nah, itu kan hanya ancang-ancang saja. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini apa ini? F interval tertutup lagi F continue pada I, maka F mencapai maksimum. Oke. Jadi sama dengan tadi, ya. Jadi kalau misalnya begini, ya. Misalnya ini A, B, ini, nah, maka kalau F-nya ini continue ya, katakan seperti ini, maka apa? Nah, kalau digambar ke sini, nah, oke, ada maksimumnya. Ya, ada maksimumnya. Jadi maksimumnya ini ya. Nah, maksimumnya terjadi di mana? Nah, sorry. Bukan itu. Oh ya, ini tinggi. Sampai sini ya masih ada titiknya di sini yang paling tinggi. Ya, gitu. Ya, dia maksimum di titik, misalnya katakan titik di bawah ini adalah titik C. Ya, jadi maksimumnya di sini tercapai di sini. Ini max. Ya. Jadi F mencapai max. Ya, maksimum di FC. Ya, maksimumnya di titik C, nilai maksimumnya adalah FC ya. Ya. Apa bedanya maksimum dengan suprimum? Batas bawahnya. Ya, apa bedanya? Menurut suprimum itu ya apa? Nilai terkecil dari anunya, Pak. Batas suprimum terkecil. Itu batas atas terkecil. Jadi tapi mirip maksimum gitu. Ya, jadi misalnya Anda menggambar begini ya. Misalnya ada misalnya begini. Ada fungsi ya, di mana bisa saya gambar ini. Ini tempatnya tidak ada ini. Oke, misalnya begini. Ternyata di titik C itu nilai fungsinya di sini di bawah. Nah, di sini kosong di atas. Bisa lihat yang saya ya? Iya, Pak. FC-nya di bawah. Nah, F ini, jadi F ini kalau saya gambar, dia hanya begini. Ya. Nah, kemudian dia lubang, ya. Nah, ini di titik C, misalnya di titik C, FC-nya ada di bawah. Ya. Nah, fungsi seperti ini tidak mempunyai maksimum. Ya. Yang lubang itu adalah suprimumnya. Ya. Jadi mengapa tidak mencapai maksimum? Definisi maksimum itu adalah titik tertinggi.
Jadi anggota tertinggi, terbesar, maksimum, terkecil. Sama dengan misalnya kalau Anda ada di dalam suatu ruangan. Siapa yang tertinggi di dalam ruangan ini gitu. Ya, siapa yang tertinggi? Ada orangnya. Ya, ada orangnya. Ya. Tapi kalau fungsi seperti itu kalau fungsinya seperti yang saya gambar ada lubang di atas, itu tidak mencapai maksimum. Ya, jadi dia hanya misalnya nilainya di sini adalah misalnya 4, ya. Kemudian nilainya di sini adalah 2. Mau ditanyakan berapa maksimumnya? Tidak ada. Berapa suprimumnya? 4. Nah, gitu. Jadi maksimumnya tidak ada, suprimumnya 4. Ya, misalnya saya ubah lagi. Misalnya nilai FC itu ada di atas. Lihat yang saya lingkari. Lihat, misalnya tingginya 6. Nah, pertanyaannya, berapa maksimumnya? 6. 6. 6. 6. Nah, suprimumnya? Atasnya di atas 6 juga. 6. Iya, 6 juga. Suprimumnya kan dia menjadi anggota. Jadi begini, kalau maksimumnya ada, maka maksimum itu adalah suprimum. Ya. Tapi kalau suprimumnya ada, belum tentu maksimumnya ada. Ya. Contohnya kalau mestinya di titik itu maksimum tetapi lubang, maka di situ tidak mencapai maksimum. Hanya mencapai suprimum, ya. Nah, tapi ini kan teoremanya mengatakan kalau F-nya kontinu maka pasti ada maksimumnya. Nah, tapi kan contoh yang saya berikan ini ada lubangnya, artinya apa? F-nya tidak kontinu, berarti ada syarat yang tidak terpenuhi. Ya, ada syarat sehingga mungkin tidak mencapai maksimum, ya. Ya, oke. Nah, ini yang apa? Ini ada beberapa ya. Seperti ini. Nah, apa terimanya? A, B, interval tertutup, terbatas, dan F, I ke R kontinu pada I jika K memenuhi infimum kurang dari K. Oke, jadi maksudnya begini. Oke. Nah, mana nih A-nya misalnya kita gambar. Oke. Nah, misalnya ada ini fungsi ya, fungsi F continue. Kemudian A, B. Jadi A-nya mulai dari sini misalnya A, kemudian B-nya di sini ya. Ya, di sini. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa fungsinya itu mulai dari sini dia continue ya. Ya, kalau saya ikuti gambarnya. Nah, dia tersambung terus. Jadi dia akan continue sampai di B. Ya. Nah, di sini dikatakan jika K memenuhi. Nah, berapa infimumnya? K itu lebih besar dari infimumnya FI. Ya. FI itu apa? Nah, ini ya di sini tercapai infimumnya ya. Jadi kalau kita kirim ya. Ini adalah M kecil. Maksudnya M kecil itu infimumnya. Nah, kalau suprimumnya ada di atas. Ya, ini katakanlah M besar. Nah, katanya kalau ada nilai K antara M kecil dan M besar, maka ada C sehingga FC sama dengan K. Ya, misalnya begini. Saya coret saja ya. Ke kanan. Nah, ini adalah nilai K. Nah, ya. Ada tidak? Ya, Anda bisa lihat bahwa ada. Jadi ada C sehingga FC sama dengan K, yaitu di sini C-nya. Nah, di bawah ini adalah C gitu. Yang pertama. Rupanya ada 2. Ada C yang 3, kedua Pak. ada di sini. Oh, tidak masuk di interval B. C yang ketiga
jauh di luarnya interval ya. Iya, Nah, ini dijamin ada. Ini ya silakan, ini ada buktinya ya. Ada buktinya. Jadi nanti kita diskusikan, tapi Anda harus coba dulu buktinya ya. Anda harus coba dulu buktinya. Oke. Nah, saya akan keluar dulu dari tulisan ini. Kita coba-coba masuk ke kertas kosong ya. Kertas kosong, mana kertas kosongnya? Ya, ini kayaknya. Oke. Ya. Nah, oke. F continue GC. Oke. Ini ada dua ya. F membuktikan bahwa F continue di C. Ini ada pertanyaan. Jadi saya menyatakan ini sebuah pertanyaan. Ada dua kemungkinan. Pertama, kan C itu anggota A ya, jadi kan harus C anggota A. Nah, ada dua kemungkinan C anggota A. C anggota A juga dia merupakan C titik akumulasi. Ya. Nah, kalau C titik akumulasi, maka F continue, ya, F itu continue. Ini jika dan hanya jika nilainya FC itu sama dengan limitnya. Kan iya, kan titik akumulasi harus apa? Limit itu kan harus ini titik akumulasi ya. Jadi boleh pakai limit ya. X menuju C. Sama di kalkulus fx ya. Nah, di kalkulus kan kita bekerja C-nya semua titik akumulasi, makanya tidak pernah mengatakan C-nya itu titik terasing ya. Nah, jadi langsung kapan F-nya continue di C? Gampang. Limitnya sama dengan limit X menuju C sama dengan FC. Di kalkulus ya, masih ingat. Nah, tetapi ada, kalau kita dianalisis, ada kemungkinan lain. Yang kita perhatikan adalah C titik terasing. Ya. Titik terasing itu artinya apa? Titik terasing himpunan A. Artinya dia jauh dari teman-temannya di himpunan A. Nah, di sini dikatakan kalau C titik terasing, jawabannya adalah pasti F continue di A. Tidak perlu buktikan. Tetapi bahwa kalau titik terasing pasti continue itu harus dibuktikan. Ya, jadi, nah ini mengapa ini terjadi? Ya, kalau yang di atas kan pakai kalkulus, oke, tidak ada masalah. Kalau titik terasing maka pasti F continue di A. Misalnya begini, saya gambarkan sebuah fungsi, tetapi fungsinya ini hanya misalnya domainnya A itu adalah semua yang ada di dalam sini, sorry. Nah, misalnya A-nya itu saya bagi-bagi, himpunan A-nya ya, misalnya sampai di sini. Kemudian ada titik di sini, anggota A-nya juga. Kemudian di sini. Ya, kalau misalnya digambar fungsinya, bagaimana gambarnya? Oke, saya gambar fungsi. Nah, tidak boleh digambar begini ya. Jadi pas di sini boleh langsung. Nah, dari misalnya apa ini? Dari sini loncat ke sini, ya tidak boleh ada garis. Mengapa? Kan domain di situ kan bukan anggota A toh? Bisa lihat berlobang? Jadi yang saya tebalkan ini adalah titik-titik anggota A. Domainnya. Yang di tengah ada anggota A juga, tapi satu titik. Ya, jadi tentu fungsinya tidak boleh digambar ya. Ya lompat. Katakanlah ada bayangan, walaupun tidak ya, misalnya begitu. Nah, kemudian lompat
terserah ya begini lagi ya. Mungkin di sini ada nilainya, di sini tidak ada. Nah, sekarang ini katakan titik C. Anda bisa lihat dia terpisah titik C-nya. Tapi fenomenanya di grafik harus Anda katakan bahwa F continue di C. Padahal di grafik itu kan loncat. Masa continue? Ya, kan bukan persoalan melihat. Iya. Yang kita harus buktikan ini sebuah kalimat. Nah, kalau mengapa yang di C? kasus begini, Pak, berarti dia masuk di definisi pertama bahwa di FC dia terdefinisi. Harus terdefinisi karena C anggota A ini. Jadi C itu termasuk anggota A dan semua titik-titik yang saya tebalkan ini. Ya, di sini C anggota A, ya. Jadi fungsinya dari A ke R, ya. Nah, mengapa F langsung continue di C? Coba kita lihat definisinya. F continue di C harus memenuhi ini. Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingga kalau X anggota A dan jarak X dengan C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx kurang Fc kurang dari epsilon. Mengapa langsung terpenuhi? Coba kita lihat. Coba kita ambil deltanya. Saya tidak tahu berapa panjangnya ya. Tapi deltanya itu, coba lihat yang saya berikan tanda. Deltanya itu panjangnya dari C ke kiri. Sudah lihat? Sudah, Pak. Nah, dari C ke kiri, C ke kanan. Nah, panjangnya dari C ke kiri ini delta. Ya, delta. Sudah lihat? Panjangnya juga dari C ke kanan itu delta. Ya. Nah, itulah deltanya. Jadi sudah ada delta ya? Sudah ada, Pak. Nah, sudah ada delta. Saya temukan delta. Nah, kalau deltanya begini, coba Anda lihat. Apakah langsung memenuhi ini? Epsilonnya sembarang. Coba kita lihat. Epsilon itu bilangan positif ya? Ya, coba perhatikan ini. X anggota A yang jaraknya dengan C kurang dari delta, X apa saja? Iya, ada, Pak. Yang berada di interval itu. Iya, tidak ada kalau X-nya tidak sama C, toh? Iya, Pak. Ya, tetapi kan X-nya boleh C, toh? Coba lihat, mengapa X-nya boleh C? Itu yang saya katakan tadi. Karena X kurang X C, elemen A. tidak ada, bukan. Tidak perlu lebih besar dari 0 jaraknya. Bisa sama dengan jadi 0. pikiran Anda ini masih di limit. Ini sudah di continue. Nah, di continue itu tidak perlu ditulis 0 kecil dari X kurang C kecil delta. Tetapi langsung X kurang C nilai mutlak kecil delta. Ya, kecil delta ini tanda kecil ya. Nah, berarti X sama dengan C toh? Boleh toh? Iya, Pak. Nah, jadi satu-satunya X anggota A yang jaraknya terhadap C kurang dari delta adalah C sendiri, ya. Nah, di sini adalah X-nya adalah satu-satunya adalah C sendiri. Tidak ada yang lain. Ya. Ya, satu-satunya yang memenuhi itu adalah C sendiri. Ini artinya apa? Berarti Fx itu adalah Fc toh? Iya, Pak. Ya, Fc kurang Fc berapa? 0. 0 kan pasti kurang dari epsilon toh? Epsilon karena dia positif. Iya, langsung terpenuhi. Jadi, kalau C titik terasing, maka definisi ini langsung terpenuhi. Ya, jadi kita bisa simpulkan kalau langsung terpenuhi, kesimpulannya F continue di C langsung. Ya, tidak perlu pakai limit. Ya, tidak perlu pakai limit. Memang tidak boleh ada limit karena C-nya adalah titik terasing bukan titik limit, ya. Nah, itu dia. Nah, oke ya. Pak, tadi yang di atas
Isinya itu continue bukan di C, continue di A. Coba Pak Tabe di atas coba. Di mana? Oke. Ini Oh. Pak. Oh, sorry. Ya, saya Ya, bingung. saya loncat pikiran saya ini. C anggota A maksudnya ya. Ya, oke. Ya. Ya, Pak. Continue di C. C Anggota A. Oke. Jadi begini fenomenanya sehingga kalau titik terasing pasti continue. Jadi Anda bisa lihat bahwa persoalan continue atau tidak continue bukan persoalan tersambung. Ya, ini kan tidak tersambung, malah putus grafiknya. Tetapi harus continue. Nanti Pak yang jelas bahwa FC-nya terdefinisi ada. Harus. Mengapa FC terdefinisi? C harus anggota domain. Ya. Ya. C harus anggota domain supaya FC-nya terdefinisi. Ya. Oke. Kita akan berdiskusi di WhatsApp ya dengan cara silakan menampilkan soal yang sudah dikerjakan ya. Nanti saya akan memandu Anda misalnya mengerjakan soal-soal. Tolong teorema-teoremanya itu dipelajari dulu. Dipelajari dulu supaya ada usaha dari Anda untuk membuktikan ya. Perlu ada usaha untuk membuktikan sebelum diperlihatkan buktinya. Jadi tidak ada masalah dengan logikanya kurang tepat atau apa, karena membuktikan itu pertama alurnya memang harus benar, kemudian cara-cara menulisnya juga harus benar. Nah, bagian kedua cara-cara menulis nantilah kita nomor 2-kan, yang penting maunya dulu. Dan saya Pak, ide saya begini. Nah, idenya dulu, ya. Oke, saya keluar dulu dari share-nya keluar. Oke, ya. Anda semua bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Kalau begitu silakan. Saya minta 2 hal yang dikerjakan. Pertama, cari soal untuk menunjukkan fungsi continue atau tidak continue. Kemudian soal yang kedua adalah cari teorema yang tadi yang menggunakan interval tertutup terbatas, dikerjakan buktinya, dipelajari buktinya dulu, ya. Iya. Oke, saya recordingnya saya tutup, saya selesai dulu ya. Nanti linknya nanti saya kirim kembali ke Anda semua. Ya, Pak.